Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Shalom dan selamat bergabung di Radio World's Last Chance yang akan membawakan kepada Anda pesan-pesan kebenaran dari kitab suci. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander, terima kasih para pendengar. Kami senang Anda menjadikan kami bagian dari hari-hari Anda. Nah, para pendengar, jika Anda sudah pernah mendengarkan siaran kami sebelumnya, maka Anda tentu sudah tahu bahwa kami selalu memulai program kami dan menjelaskan istilah yang mungkin baru bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami. Dan itu adalah nama ilahi. Para pendengar, nama ilahi bukan Tuhan. Nama ilahi juga bukan Allah. Kedua istilah tadi hanyalah gelar-gelar umum yang juga bisa dipakai untuk merujuk pada ilah-ilah palsu. Nama pribadi Sang Pencipta adalah Yahwa atau Yah, dan nama putranya adalah Yahushua, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Jangan lupa, El, Eloah, dan Elohim juga digunakan di seluruh Alkitab. Itu adalah gelar Ibrani yang merujuk pada Bapa. Nah, para pendengar, baru-baru ini kami menyiarkan program yang agak, bisa dibilang sensitif. Program itu membahas tentang serikat Yesuit dan sumpah yang harus diucapkan oleh semua imam yang bergabung dengan serikat tersebut. Sekarang, seperti yang sudah kami katakan dalam program itu, hal yang kami lakukan ini tidak dimaksudkan sebagai serangan pribadi terhadap individu atau keyakinan mereka. Saya pribadi lebih suka memberitakan kebenaran daripada menyerang kesalahan, tapi terkadang kebenaran itu, karena kebutuhan, memperingatkan datangnya sebuah bahaya kegelapan. Ya, benar Mario dan para pendengar. Nah, kami memiliki tanggung jawab untuk memberi peringatan jika kami melihat bahaya. Ini seperti kisah yang saya baca baru-baru ini. Dikisahkan bahwa di tahun 1962, dua orang lulusan Institut Teknologi Massachusetts bernama David Bernays dan Charles Sawyer memutuskan untuk berlibur dengan berkunjung ke Amerika Selatan. Di Peru, mereka melakukan ekspedisi lintas alam melalui pegunungan Cordillera Blanca. Sudah pasti, bagaimana lagi dua ilmuwan muda akan menghasilkan liburan mereka? Sudah pasti dengan hiking ke Andes. Ya, di pegunungan ini ada gletser yang disebut 511. Oke. Beberapa tahun sebelumnya terjadi longsoran salju dan diduga longsor tersebut berasal dari gletser 511. Ketika mereka sampai di sana, kedua ilmuwan muda itu menemukan kondisi yang membuat mereka merasa ngeri. Dan itu karena gletser tersebut sudah tidak stabil. Maksud saya sangat tidak stabil. Karena hanya dengan tiupan sedikit angin sepoi-sepoi saja, sudah dapat memicu longsor yang akan memusnahkan segala sesuatu yang ada di lembah di bawahnya. Jadi, apa yang mereka lakukan, Doni? Apakah mereka meledakkan gletser itu dengan terkontrol atau semacamnya? Tidak, mereka tidak melakukan itu. Ada ribuan orang tinggal di lembah itu. Bernays dan Sawyer melakukan apa yang akan kita lakukan ketika berada dalam posisi mereka. Mereka membatalkan pendakian mereka dan mundur dengan tergesa-gesa ke lembah itu, dan di situ mereka mendatangi pihak berwenang untuk menyampaikan peringatan akan bahaya tersebut. Bagus. Iya, kedengarannya sulit dipercaya, tapi kedua pria itu malah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara karena menyebabkan kepanikan. Anda pasti bercanda. Tidak, saya berharap ini cuma candaan, tapi tidak. Setelah menghabiskan 2 minggu mencoba agar peringatan mereka didengar, kedua pemuda tersebut menarik kembali cerita mereka dan pulang ke rumah mereka di Amerika Serikat. Peringatan itu tidak hanya diabaikan, tapi langsung ditolak. Jadi apa yang terjadi kemudian, Doni? Nah, Peru berada di jalur cincin api kan? Benar. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 31 Mei 1970, terjadi gempa bumi di daerah tersebut. Gempa bumi itu memicu longsoran salju di gletser 511. Lebih dari 25.000 orang musnah, terkubur di bawah dinding es dan batu. Sampai hari ini, menurut catatan sejarah, longsoran salju tersebut masih menjadi longsoran paling mematikan di dunia. Sungguh sebuah tragedi. Dan semua itu terjadi karena diabaikannya sebuah peringatan yang bermaksud baik. Pihak yang berwenang tidak mau mengindahkan peringatan itu. Peringatan itu tidak nyaman. Seharusnya mereka merelokasi penduduk yang ada di situ. Tapi begitulah, 25.000 orang itu kehilangan nyawa karena peringatan. Peringatan yang tepat waktu itu telah ditolak. Ya, itu ilustrasi yang bagus dan seperti itulah yang saya rasakan ketika kita membicarakan tentang Yesuit.
Ini bukan pesan yang populer. Faktanya pesan seperti ini sedikit tidak dibenarkan secara politis, terutama di beberapa negara tempat kita menyiarkannya. Iya. Tetapi konsekuensi dari mengabaikan bahaya sejujurnya cukup mengerikan. Nah, di program kami sebelumnya membahas tentang Yesuit, Doni belum sempat membahas semuanya. Jadi untuk itu kita akan memberinya waktu dan kesempatan sekarang. Doni? Ya, terima kasih Mario. Saya ingin memulai dengan membaca peringatan yang diberikan Yahusua yang dicatat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 15. Oke, tolong dibuka dan dibacakan untuk kita Mario. Kita perlu mengingat peringatan ini karena bahayanya sangat nyata. Baiklah, ayat 15. Ya, Oke, di sini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. peringatan ini jelas memiliki penerapan yang luas. Ini dapat berlaku untuk pendeta yang lebih memilih mempertahankan status quo dan mendukung keyakinan gereja yang mempekerjakan mereka, ketimbang mempelajari dan menyebarkan kebenaran yang baru. Dan tentu saja, peringatan ini juga berlaku untuk Yesuit. Oke. Faktanya, Francesco Borgia, superior jenderal ketiga dari Serikat Yesuit, pernah berkata, "Kami datang seperti domba dan akan memerintah seperti serigala." Wow. Serikat tersebut didirikan pada tahun 1540 oleh Paus Paulus III dengan satu tujuan, mengalahkan Protestan dan menegakkan pemerintahan kepausan di seluruh dunia. Dalam hampir 500 tahun berdarah, karena keberadaan mereka telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Bagaimana bisa? Kebanyakan ideologi biasanya tidak bertahan lama, tetapi mengapa Yesuit masih tetap kuat, Doni? Sebagian besar karena tipu daya. Mereka sangat mudah beradaptasi dan, seperti yang kita lihat dalam sumpah yang mereka ucapkan ketika bergabung dengan serikat, mereka sangat bersedia untuk memanipulasi, berbohong, dan membunuh untuk menyukseskan agenda mereka sendiri. Mereka telah menyusup masuk ke dalam pemerintahan-pemerintahan. Mereka telah mendirikan beberapa universitas terbaik di dunia. Benar, dan hal utama yang diajarkan di kampus-kampus mereka adalah ilmu hukum. Ada juga yang fokus pada bidang studi lain, tetapi biasanya universitas-universitas mereka terkenal dengan ilmu hukumnya. Ya, tentu saja. Begitulah caranya jika Anda ingin membentuk pemikiran dan hukum di generasi berikutnya. Kebanyakan orang pada saat ini tidak menyadari bahaya yang dihadirkan oleh Yesuit. Iya, dan menurut saya sekarang bahayanya bahkan menjadi lebih besar karena seorang Yesuit telah menjadi paus untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saya setuju. Dan banyak orang yang juga mengetahui sejarah mereka, ikut merasa prihatin. Nah, mari kita luangkan semua waktu kita di program ini untuk menyampaikan beberapa fakta yang harus diketahui semua orang terkait Serikat Yesuit. Ini adalah fakta-fakta sejarah yang sudah diketahui banyak orang, tetapi sebagian besar telah dilupakan atau disembunyikan untuk menenangkan situasi politik pada zaman sekarang. Oke, jadi apa yang perlu kita ketahui, Doni? Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa Paus Clement XIV telah melarang dan kemudian menghapuskan Serikat Yesuit pada tahun 1773. Pada abad ke-18, negara-negara Eropa, termasuk negara-negara Katolik, mulai sadar akan dampak bencana yang dialami akibat dari campur tangan Yesuit dalam urusan-urusan di tingkat nasional. Dan faktanya, ketika perbuatan para Yesuit telah diketahui secara luas, berbagai pemerintah menjadi sangat marah sehingga mereka menuntut Gereja Katolik Roma untuk membubarkan Serikat Yesuit untuk selamanya. Pejabat-pejabat pemerintah mampu memberikan tekanan politik yang cukup kepada Paus Clement XIII untuk menyetujui usulan tersebut. Tetapi dia meninggal sebelum dia dapat menindaklanjuti dan membubarkan serikat itu. Mereka pun merasa nyaman lagi, Doni. Iya, tapi hanya sementara. Penggantinya, Clement XIV menandatangani dekrit yang membubarkan Serikat Yesuit pada tanggal 22 Juli 1773. Nah, setelah dekrit itu keluar, Tuan Florida Blanca datang untuk berterima kasih pada Paus Clement XIV karena telah menindaklanjuti permintaan mereka dengan perintah pembubaran tersebut. Menurut laporan, Paus Clement tersenyum sedih dan berkata, "Saya telah menandatangani surat perintah kematian saya, tetapi saya telah mematuhi hati nurani saya." Maksud saya, apakah itu benar-benar menjadi surat kematiannya, Doni? Nah, 9 bulan kemudian dia meninggal. Dia mati dengan perlahan karena keracunan. Dia dan orang banyak pada saat itu meyakini bahwa Yesuitlah yang bertanggung jawab. Sangat disayangkan. Iya, dan ini membawa kita ke poin saya berikutnya yang harus diketahui oleh semua orang. Tidak ada entitas lain di bumi ini yang telah diusir dan ditekan oleh negara-negara Katolik maupun non-Katolik seperti yang mereka lakukan pada Serikat Yesuit. Mengapa, Doni? Menarik bahwa negara-negara Katolik juga ingin mengusir mereka. Ya, jelas itu bukan karena pendidikan atau pekerjaan amal mereka. Mereka diusir karena mereka berulang kali terlibat dan menjalankan persekongkolan politik untuk melakukan kudeta kekuasaan demi memajukan agenda mereka sendiri. Nah, saya punya kutipannya di sini. Saya ingin Anda membacakannya, Mario. Oke. Kutipan ini diambil dari The Babington Plot yang ditulis oleh J.E.C. Shepard. Silakan dibacakan, Mario. Baiklah, di sini tertulis antara tahun 1555 hingga 1931, Serikat Yesus atau Orde Yesuit
telah diusir dari setidaknya 83 bangsa, negara bagian dan kota karena terlibat dalam intrik politik dan plot kudeta kekuasaan untuk merusak kesejahteraan negara. Ini berdasarkan sebuah catatan dari imam Yesuit yang terkenal, Thomas J. Campbell. Praktis setiap kasus pengusiran tersebut terjadi karena intrik politik, penyusupan politik, kudeta politik, dan penghasutan untuk melakukan pemberontakan politik. Begitulah orang-orang Yesuit dikenal. Karena penipuan mereka, tindakan spionase mereka, penyusupan mereka ke dalam pemerintahan-pemerintahan, pembunuhan yang mereka lakukan, dan bahkan tindakan mereka dalam mengobarkan revolusi. Mereka bekerja dengan merencanakan semua itu di belakang layar, di seluruh dunia. Dan itu sekali lagi, demi menyukseskan agenda mereka sendiri untuk dominasi dunia. Ketika Yesuit telah diusir dari suatu negara, mereka hanya mengubah strategi dan akan segera kembali ke negara tempat mereka diusir dalam bentuk penyamaran yang baru. Nah Mario, Anda ingat kutipan yang saya baca sebelumnya dari Francesco Borgio, Superior Jenderal ketiga Yesuit? Ya, tentang menjadi serigala berbulu domba kan? Ya, benar. Sekarang tolong bacakan sekali lagi dan bacakan juga kalimat setelahnya. Kutipan ini mengungkapkan strategi operasional Yesuit. Oke, di sini dikatakan, kami datang seperti domba dan akan memerintah seperti serigala. Kami akan diusir seperti anjing dan kembali seperti elang. Wow, ini menarik. Pada dasarnya dia mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan yang tak terhentikan. Dan memang begitu. Nah, satu hal yang saya pelajari tentang Yesuit beberapa waktu lalu yang sangat mengejutkan saya adalah bahwa Adolf Hitler ternyata membentuk satuan tentaranya dan juga seluruh struktur partainya berdasarkan struktur organisasi Yesuit dan Gereja Katolik Roma. Iya, benar. Dan dengan mudahnya itu menghilang dari buku-buku sejarah ya kan? Iya. Walter Schellenberg adalah kepala satuan kontraspionase Nazi. Beri saya waktu sebentar untuk membukanya, saya ingin membacakan pernyataan yang dia buat. Iya. Oke, saya sudah mendapatkannya. Dia berkata, organisasi SS telah dibentuk oleh Heinrich Himmler, seorang anggota terkemuka Partai Nazi, berdasarkan prinsip-prinsip Serikat Yesuit. Peraturan-peraturan mereka dan latihan-latihan spiritual yang dibuat oleh Ignatius dari Loyola adalah model yang berusaha dicontoh secara menyeluruh oleh Himmler. Gelar Himmler sebagai kepala tertinggi SS disetarakan dengan Jenderal Yesuit dan keseluruhan strukturnya adalah tiruan dari tatanan hierarki Gereja Katolik. Masih ada lagi. Dengarkan ini. Hitler juga berkata, saya belajar banyak dari Serikat Yesuit. Sampai sekarang, tidak pernah ada yang begitu besar di dunia, selain organisasi hierarkis Gereja Katolik. Saya banyak mencontoh organisasi ini di dalam organisasi partai saya sendiri. Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Saya sedang mendirikan sebuah serikat. Di kota serikatku itu, kami akan membesarkan seorang pemuda yang akan menggetarkan dunia. Kemudian dia menghentikan dirinya sendiri dan berkata, bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Cukup menarik juga mengetahui bahwa latihan-latihan spiritual Ignatius Loyola juga mempengaruhi pasukan SS Rusia. Iya. Iya, mereka juga dikenal karena keterlibatannya dengan ilmu gaib. Hubungan antara Gereja Katolik, Yesuit, dan Partai Nazi jauh lebih erat dari yang kita sadari. Benar. Edmond Paris menulis sebuah buku berjudul The Secret History of the Jesuits. Pada halaman 138, dia menulis klaim yang sangat mengejutkan. Oke, tolong dibacakan Mario. Baik, itu dia. Oke, di sini dikatakan, Partai Führer telah tampil berkuasa berkat suara dari Katolik Sentrum, partai pusat yang diawasi oleh seorang anggota Yesuit bernama Ludwig Kass. Hanya 5 tahun sebelum tahun 1933. Tetapi sebagian besar tujuan yang secara sinis terungkap di dalam buku Mein Kampf sudah terwujud. Buku ini ditulis oleh Pastor Bernard Stempel yang dikendalikan Yesuit dan ditandatangani oleh Hitler. Karena Serikat Yesuitlah yang menyempurnakan program-program Pan-Jerman yang terkenal seperti yang tercantum dalam buku ini, dan Partai Führer mendukungnya. Ini adalah klaim yang mengejutkan. Jika benar, dan kebanyakan orang tidak akan membuat klaim seperti ini tanpa dasar. Seorang pastor yang dikendalikan Yesuit tampaknya telah menulis buku Mein Kampf. Jadi bukan Hitler sendiri yang menulisnya. Franz von Papen adalah anggota Nazi lain yang juga kuat. Dia yang berperan penting dalam mengatur kerukunan antar Jerman dan Vatikan. Dia berkata, Reich ketiga, Nazi, adalah kekuatan dunia pertama yang tidak hanya mengakui tetapi juga mempraktikkan prinsip-prinsip utama kepausan. Jadi partai Nazi adalah perwujudan dari paham Katolik. Ya, itu adalah kebenaran yang belum disadari oleh banyak orang. Para pendengar, satu hal yang kami sudah sebutkan sebelumnya yang ingin saya ulas adalah pengaruh Yesuit pada dunia pendidikan. Selama beberapa ratus tahun terakhir,
para Yesuit telah berhasil membangun jaringan sekolah dan universitas terbesar di dunia. Tentu, banyak politisi dan pemimpin terkenal memperoleh pendidikan di universitas-universitas Yesuit. Ya, Begitulah cara mereka untuk membentuk pemikiran para pemimpin dunia dan menghasilkan generasi pemimpin politik dan agama yang mendukung gereja Katolik dan agenda-agendanya. Charles Spurgeon, seperti yang Anda tahu, adalah pendeta yang sangat terkenal dan dihormati secara luas di Inggris pada abad ke-19. Benar. Dia pernah menyampaikan khotbah yang berjudul sebuah peringatan serius untuk semua gereja. Di dalamnya, dia mengingatkan bahwa keyakinan-keyakinan para pendeta Protestan yang lulus dari universitas-universitas Katolik dipengaruhi oleh pendidikan mereka di mana mereka diajari oleh para guru Yesuit. Dia berkata, mereka melepaskan sebagian Injil setelah belajar di perguruan tinggi Yesuit milik iblis. Agak sulit untuk dikatakan, tapi saya yakin itu benar. Tetaplah bersama kami para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Harga dari mengikuti kebenaran, apapun harganya, adalah segalanya. Ketika seseorang menghadapi sebuah kenyataan di mana dia harus mengorbankan segala yang berharga demi mengikuti kebenaran, maka kekuatan kegelapan akan selalu berusaha menghentikannya. Setan akan menimpahkan rintangan-rintangan di jalannya, rintangan-rintangan yang nampaknya sulit untuk dilewati. Jika Anda menghadapi segunung persoalan dan Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, jika Anda merasa sendirian dalam perjuangan mengikuti kebenaran, kunjungilah website kami worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Menghitung Biaya. Semua orang yang percaya bahwa Yahwa akan menyediakan jalan untuk melalui setiap kesulitan akan menemukan bahwa upah yang sedang menanti adalah sangat besar dan biayanya sangatlah murah. Bacalah artikel dengan judul Menghitung Biaya di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Para pendengar, dalam program kami sebelumnya yang membicarakan tentang Yesuit, kami mendiskusikan sumpah mereka yang terkenal. Jika Anda melewatkan program itu, saya sangat menyarankan Anda untuk mendengarkannya. Judulnya adalah Rahasia Para Yesuit. Anda dapat mendengarkannya di situs web kami. Satu bagian dari sumpah Yesuit menurut saya perlu diulangi pada kesempatan ini. Sumpah ini sangat mengejutkan. Saya akan membacanya. Di sini dikatakan, dengan ini selanjutnya saya bersumpah dan menyatakan bahwa ketika tiba saatnya, saya akan menciptakan dan melakukan perang, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka, untuk melawan semua orang sesat, orang-orang Protestan dan liberal, seperti yang telah diperintahkan kepadaku untuk memusnahkan dan membinasakan mereka dari seluruh permukaan bumi, dan bahwa saya tidak akan mengampuni siapapun hanya karena umur, jenis kelamin, atau kondisi mereka, dan bahwa saya akan menggantung, membuang, merebus, menguliti, mencekik dan mengubur hidup-hidup orang-orang sesat yang jahat itu, merobek perut dan janin perempuan-perempuan mereka dan meremukan kepala bayi mereka di tembok, agar ras menjijikan mereka bisa musnah. Saya bersumpah bahwa ketika hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan secara terbuka, maka dengan diam-diam saya akan menggunakan racun, tali pencekik, belati, atau peluru timah, terlepas dari derajat, pangkat, martabat, atau otoritas orang tersebut. Bagaimanapun kondisi kehidupan mereka, baik di depan umum maupun dalam lingkungan pribadi, karena setiap saat saya bisa diperintahkan untuk itu oleh agen paus manapun atau pimpinan dalam persaudaraan iman kudus, yaitu Serikat Yesus. Nah, para pendengar, ini mengerikan. Dan hal ini menjadi lebih signifikan lagi ketika kita mengingat bahwa Paus Prancis sendiri adalah seorang Yesuit dan pernah mengucapkan sumpah ini.
Pertanyaan saya untuk Anda, Doni, Ya. adalah apakah para Yesuit dan agen mereka bertanggung jawab atas pembunuhan kepala negara selama berabad-abad? Tentu, tidak ada keraguan tentang itu. Yesuit membunuh kepala negara manapun yang mencoba menekan pengaruh dan campur tangan para Yesuit dalam urusan negara. Seperti siapa, Doni? Ya, William dari Orange, Raja Henry III dan Henry IV dari Prancis, Tsar Alexander I dan Alexander II dari Rusia, Presiden Abraham Lincoln dan John F. Kennedy, dan Presiden Meksiko Benito Pablo Juarez adalah beberapa di antaranya. Dan itu didokumentasikan? Bisa kita pastikan? Saya yakin bisa, ya. Nah, saya ingat apa yang Anda katakan dalam program kita sebelumnya tentang Yesuit bahwa dalam pembunuhan Presiden Abraham Lincoln, pemerintah Amerika Serikat menyelidiki konspiratornya dan itu mengarah ke Vatikan. Benar, dan Lincoln ingat bertahun-tahun sebelum pembunuhannya, dia telah diancam oleh para Yesuit. Kita mungkin tidak akan pernah mengetahui hal ini seandainya Charles Kinnike, seorang pendeta Katolik Roma yang berhati jujur, yang secara pribadi mengenal Lincoln, tidak menulis tentang hal ini dalam bukunya, 50 Years in the Church of Rome. Nah, Kinnike sendiri memperingatkan Lincoln bahwa para Yesuit akan menangkapnya. Dia bukan satu-satunya. Thomas Harris adalah seorang brigadir jenderal di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia menulis buku berjudul Rome's Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln. Di buku itu dia menulis, tampaknya Yesuit telah memikirkan sejak awal perang, yaitu Perang Saudara Amerika pada tahun 1860-an, untuk menemukan kesempatan untuk mengambil alih atau membunuh Tuan Abraham Lincoln. Sebagai tambahan, kebijakan favorit Yesuit adalah pembunuhan. Anda menyebut nama Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Dia dibunuh pada tahun 1963. Anda mengatakan bahwa Yesuit juga yang menjadi dalang di baliknya. Tapi dia sendiri kan seorang Katolik. Ya, saya tahu. Tetapi dogma Gereja Katolik Roma mengajarkan bahwa agenda mereka harus menjadi yang terpenting, mengatasi semua kewajiban lainnya. Begitu dia secara lahiriah menjauhkan dirinya dari agenda kepausan dan membela cita-cita liberal dan hak asasi manusia yang lebih liberal, dia dianggap, menurut standar mereka, pengkhianat bagi Vatikan dan pantas mati. Nah, kebanyakan orang pada zaman sekarang tidak mengetahui hal ini. Tetapi Kennedy memutuskan untuk melepaskan loyalitas Katoliknya, dan tentu saja, Gereja Katolik tidak akan membiarkannya jika hal itu mengganggu agenda mereka. Tapi saya tidak melihat apa yang bisa didapatkan dan membunuh Kennedy. Kennedy telah berjanji untuk melenyapkan badan CIA, Central Intelligence Agency. Sekarang yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa pendiri CIA adalah seorang pria bernama William Donovan. Dan Donovan adalah seorang kesatria Malta. Itu adalah sebuah serikat rohani Katolik. Iya, lebih tepatnya, Serikat Militer Katolik. Benar. Bukan hanya dia, tetapi banyak. Saya tidak tahu jika semuanya, tetapi banyak. Direktur CIA merupakan penganut Katolik Roma. Satu hal yang telah saya pelajari sebelumnya adalah fakta mengejutkan, atau mungkin harus saya katakan fakta yang tidak terlalu mengejutkan, bahwa Yesuit mengendalikan semua perkumpulan rahasia yang kuat yang membentuk tatanan dunia baru. Tadi Anda sudah menyebut Satria Malta, tetapi masih banyak yang lain. Iya. Ada kelompok Bilderberg, kemudian di tingkat yang lebih tinggi ada Satria Columbus, dan di tingkat yang paling tinggi ada Opus Dei, yang mencakup semua subkelompok yang dibawahi oleh organisasi yang kuat ini. Kelompok seperti Dewan Hubungan Internasional. Klub Roma. Ya. M.F. Kuzak menulis sebuah buku yang diterbitkan di tahun 1896, berjudul The Black Pope. Pada halaman 76 dari buku tersebut, dia berkata, masih ada pria dan wanita dalam bagian ini yang akan memberitahu Anda, dengan daya tarik yang kejam, bahwa jika Anda melacak masonry melalui semua kelompok-kelompok itu, sampai Anda sampai di puncak utama, pimpinan mason dunia, Anda akan menemukan bahwa pribadi menakutkan dan kepala serikat Yesuit adalah satu dan merupakan orang yang sama. Ya, itu sebenarnya tidak mengejutkan saya. Bagaimanapun, Yesuit adalah selalu merupakan serikat militeristik. Mereka juga aktif dalam mengobarkan perang dunia dan mengintensifkan perang Vietnam setelah pembunuhan Presiden Kennedy. Saya ingin Anda membaca kutipan dari buku Edmund Paris, The Secret History of the Jesuits. Baiklah, di sini dikatakan, masyarakat sebenarnya tidak menyadari tanggung jawab yang luar biasa yang dilakukan oleh Vatikan dan Yesuitnya dalam memulai dua perang dunia. Sebuah situasi yang dapat dijelaskan sebagian oleh pelepasan keuangan sangat besar dari Vatikan dan Yesuitnya yang memberikan mereka kekuasaan di banyak bidang, terutama sejak konflik terakhir. Menarik. Berbicara tentang Perang Dunia II, kekejaman yang dilakukan oleh Yesuit, terutama melalui organisasi teroris Ustasi, sangat mengganggu dan mengejutkan. Dan itu didokumentasikan. Ada bukti foto-foto dari tindakan yang mereka lakukan ini. Dan itu tidak terjadi ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Ini terjadi di tahun 1940-an. Iya, benar. Oke, saya ingin Anda memperjelas satu hal. Di segmen pertama tadi, Anda berbicara tentang Yesuit yang dilarang oleh beberapa paus di tahun 1700-an. Tapi jelas, serikat ini tetap hidup dengan baik hari ini. Kapan serikat ini dipulihkan, Doni? Kembali ke awal abad ke-19. Paus Pius VII telah ditawan oleh Napoleon pada tahun 1809 dan dibawa ke Prancis.
Setelah kekalahan Napoleon pada tahun 1814, Pius dibebaskan. Urutan pekerjaan pertamanya setelah kembali ke Roma adalah memulihkan Serikat Yesuit. Saya rasa mereka merasa lebih nyaman untuk memilikinya daripada tidak memilikinya sama sekali. Itulah yang sebenarnya terjadi. Lebih bijaksana untuk memberikan sanksi kepada sebuah serikat yang kemungkinan besar tidak pernah benar-benar dibubarkan. Hanya saja mereka bergerak di bawah tanah. Iya, saya yakin. Namun, salah satu hal terburuk yang menjadi tanggung jawab Yesuit adalah mengambil alih tugas inkuisisi yang dihidupkan kembali. Nah, secara harfiah, para Yesuit bertanggung jawab atas penderitaan dan kematian jutaan orang. Saya telah mencetak beberapa kutipan dari sejumlah sumber yang menunjukkan dampak Yesuit saat mengambil alih tugas inkuisisi. Oke, tolong bacakan untuk kita, Mario. Yang pertama berasal dari buku William Brownlee yang berjudul Popery, an Enemy to Civil and Religious Liberty. Baiklah, di sini dikatakan, perlukah saya katakan kepada Anda tentang perang 30 tahun di Jerman yang terutama dipicu oleh Yesuit untuk mencabut hak kebebasan beribadah Protestan di mana jaminan keamanan mereka telah diatur dalam perjanjian Augsburg, atau pemberontakan Irlandia, atau terhadap pembantaian tidak manusiawi dari sekitar 15 juta orang Indian di Amerika Selatan, Meksiko, dan Kuba oleh Kepausan Spanyol. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan ahli sejarah yang resmi, bahwa Kepausan Roma telah menumpahkan darah 68 juta umat manusia untuk menegakkan pengakuan tak berdasarnya sebagai penguasa agama. Nah, tulisan ini sudah tertulis. Berapa lama? 100 tahun yang lalu? Lebih? Jika Anda memperhitungkan konflik abad ke-20 di mana Yesuit terlibat di dalamnya, maka Anda akan mendapatkan jumlah yang meningkat sangat tajam. Oke, kutipan berikut ini dari buku History of the Church of God yang ditulis oleh Choosing Hazel. Dia berkata, ini adalah abad dari perang agama terakhir di dalam kekristenan. Perang 30 tahun di Jerman yang dihasut oleh Yesuit mengurangi penduduk dengan kanibalisme dan penduduk Bohemia dari 4 juta menjadi 780 ribu dan Jerman dari 20 juta ke 7 juta dan membuat Jerman Selatan hampir menjadi sebuah gurun. Wow, angka-angka itu mengerikan, Doni. Penderitaannya tak terhitung. Dan itu semua hanya demi kekuasaan. Baik, apa yang dikatakan di buku selanjutnya, Mario? Oke, ini dari Beacon Lights of History, volume 6 oleh John Lord. Dia menulis, mereka dituduh mengamankan pencabutan maklumat Nantes, salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah zaman modern yang menyebabkan pengusiran 400.000 Protestan dari Prancis dan pembunuhan 400.000 lebih. Yesuit selalu tanpa ampun. Bohemia, pada tahun 1600, memiliki populasi 4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 80%-nya adalah Protestan. Namun, pada masa Habsburg dan Yesuit telah selesai dengan Bohemia. Populasi di Bohemia telah berkurang menjadi sisa 800.000 dan semuanya Katolik. 3,2 juta orang musnah hanya karena bukan Katolik. Sulit dipahami. Satu hal terakhir yang perlu disadari oleh orang-orang adalah bahwa doktrin pengakuan dosanya pada pastor telah menjadi jaringan pengumpulan intelijen terbesar di dunia. Benar. Namun, lebih dari serikat imam lainnya, para Yesuit telah mendominasi jaringan ini dengan memasok para pastor pengakuan dosa bagi para pemimpin dunia. Bahkan The New Catholic Encyclopedia mengatakan ini. Mario, baca kutipan ini. Sekali lagi, ini dari The New Catholic Encyclopedia dan berbicara tentang Yesuit. Baik, di sini dikatakan, mereka bertindak sebagai bapa pengakuan bagi kerajaan untuk semua raja Prancis abad kedua dari Henry III ke Louis XV. Untuk semua kaisar Jerman setelah awal abad ke-17, untuk semua Duk Bavaria setelah tahun 1579, untuk sebagian besar penguasa Polandia dan Portugal, untuk keluarga bangsawan di seluruh Eropa. Yesuit juga menjabat sebagai penasihat raja. Iya, jadi tentu saja mereka bisa mempengaruhi kebijakan politik. Dan mereka memang melakukannya. Pastor Yesuit yang menjadi bapa pengakuan bagi Raja Louis XIV lah yang mempengaruhinya pada tahun 1680-an untuk mencabut maklumat Nantes, maklumat yang telah memberikan kebebasan kepada umat Protestan. Dan dimanapun kebebasan beragama dicabut, penganiayaan dan kematian pasti akan mengikuti. Orang-orang yang mempelajari sejarah dunia terbiasa mendengar tentang para penakluk yang membantai penduduk asli Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Para penakluk tersebut selalu membawa pendeta Yesuit kemanapun mereka pergi. Pengaruh Yesuit menyebar sangat jauh. Nah, saya punya satu kutipan terakhir yang saya ingin Anda bacakan, Mario. Ini dari Matteo Damiani, dari artikel berjudul Para Yesuit di Istana Kaisar Cina. Baiklah, di sini dikatakan, pada tahun 1582, Michel Ruggieri dan Matteo Ricci adalah anggota Yesuit pertama yang mendapatkan izin untuk masuk ke Tiongkok. Pekerjaan misi mereka di Tiongkok adalah untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan alam, matematika, astronomi, dan seni visual barat ke istana kerajaan Tiongkok, serta melakukan dialog antar budaya dan dialog filosofis yang signifikan dengan para sarjana Tiongkok.
terutama dengan perwakilan Konfusianisme. Di puncak pengaruh mereka, anggota delegasi Yesuit dijadikan sebagai penasehat kaisar yang paling berharga dan terpercaya. Mereka memegang jabatan bergengsi di dalam pemerintahan kekaisaran tersebut. Sejauh itu pengaruh Yesuit telah menyebar secara nyata di seluruh dunia. Iya, dan hal yang cukup mengerikan untuk dibayangkan adalah, tahukah Anda, Doni? Iya. Bahwa bahkan Paus pun memiliki seorang pastor yang kepadanya dia harus melakukan pengakuan dosa, dan sudah pasti pastor itu seorang Yesuit. Jadi informasi itu pun akan diumpankan langsung pada jenderal superior dari Serikat Yesuit. Sadarlah para pendengar, Serikat Yesuit bukanlah serikat gereja Katolik yang baik dan dermawan. Serikat ini adalah tatanan gereja yang paling militeristik, dan kontrol atas dunia pendidikan adalah senjatanya yang membentuk pemikiran generasi mendatang. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kota Yerusalem memainkan peran kunci dalam skenario akhir zaman dari 3 agama besar dunia yang berakar dari Abraham. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam semuanya memiliki harapan apokaliptik yang berpusat di sekitar kota kuno ini. Semua orang harus waspada, karena keyakinan ini hanyalah bagian dari tipuan besar akhir zaman. Pelajarilah lebih lanjut tentang penipuan berbahaya ini di worldslastchance.com. Cari dan bacalah artikel dengan judul Yerusalem, Kunci Menuju Hari Kiamat di worldslastchance.com. Sekali lagi, cari dan bacalah artikel dengan judul Yerusalem, Kunci Menuju Hari Kiamat di worldslastchance.com. Kunjungilah kami hari ini. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Oke, waktunya untuk menyelami kotak surat harian kita. Doni, Ya, kita mendapat pertanyaan dari Kenzirzin Kosle. Bagaimana cara Anda menyebutnya, Doni? ini mungkin sebaiknya kita tidak usah menyebutkan nama kotanya. Kota itu di Polandia, para Ya. pendengar. Ya, itu di Polandia. Hanya saja lidah saya sedikit kesulitan menyebut namanya. Saya kagum pada kelihayan lidah mereka. Iya, saya pernah membaca bahwa bahasa Polandia adalah salah satu bahasa yang paling sulit di dunia. Benarkah? Iya, Sekarang saya paham. Saya pikir bahasa tersulit itu adalah bahasa Cina atau bahasa Rusia, Doni. saya tahu, tapi bukan itu yang dikatakan oleh laporan tersebut. Rupanya, di sebagian besar bahasa, anak-anak sudah dapat sepenuhnya memahami bahasa tersebut pada usia 12 tahun. Bahasa lain seperti Mandarin dan Inggris memerlukan waktu sampai 14 tahun. Oke. Nah, bahasa Polandia, di sisi lain, sangat sulit sehingga penduduk asli Polandia saja butuh waktu hingga berumur 17 tahun baru bisa menguasai bahasa mereka. Oh, oke. Terima kasih, Doni. Itu membuat saya merasa tidak terlalu buruk dalam urusan mempelajari bahasa. Baik, pertanyaan kita datang dari Gita. Ya, Anda suka kan? Pertanyaan kita datang dari Watch QH. Baiklah, kita baca saja pertanyaannya. Dia menulis, putra saya berpacaran dengan seorang wanita muda yang cantik dan tampaknya dia sangat serius dengan wanita itu. Dia sangat baik dan menurut saya mereka pasangan yang serasi. Satu-satunya kekhawatiran yang saya miliki dan yang paling penting adalah bahwa dia berasal dari agama lain. Bukan hanya berasal dari denominasi lain dalam agama Kristen, tapi dari agama yang sama sekali berbeda. Kami sudah pernah melakukan beberapa diskusi yang sangat baik tentang perbedaan keyakinan kami. Dia sangat manis dan sangat toleran terhadap kepercayaan orang lain. Namun,
Dia meyakini bahwa semua agama sama benarnya dan agama Kristen tidak berbeda dari yang lain. Pertanyaan saya adalah, apa yang secara khusus membedakan agama Kristen dan agama lain? Apa aspek unik agama Kristen yang tidak dimiliki oleh kebanyakan agama lain? Saya akan sangat berterima kasih atas poin yang dapat Anda bagikan. Kekristenan itu unik dalam beberapa hal dan saya akan dengan senang hati berbagi dengan Anda beberapa poin tentang keunikannya. Namun, sebelum kita membahasnya, saya ingin membahas satu hal. Wanita muda itu percaya bahwa semua agama sama benarnya. Saya setuju dengannya. Apa? Sampai pada titik tertentu, Mario, Oke. banyak agama-agama di timur sangat toleran terhadap kepercayaan orang lain. Mereka memandang perjalanan setiap orang sebagai perjalanan rohani yang sama benarnya. Iya, tapi kebanyakan orang Kristen, termasuk saya sendiri, cenderung memandang keyakinan kita lah yang benar dan semua yang lain itu salah. Anda tidak setuju nih? Tidak, saya tidak setuju. Ada kebenaran yang murni. Dan kemudian ada penafsiran pribadi dari masing-masing orang mengenai apa kebenaran murni itu. Nah, saya percaya bahwa perjalanan rohani setiap orang adalah sama benarnya dengan semua yang lain karena saya percaya bahwa Yahwa sedang menarik setiap jiwa untuk datang kepadanya. Tetapi kita masing-masing memulai pada titik yang berbeda. Jadi, ini membutuhkan pendekatan individu. Masuk akal. Dia akan mendorong seseorang yang dibesarkan, katakanlah dalam agama Ortodoks Yunani, dengan cara yang berbeda dengan seseorang yang dibesarkan dalam agama Hindu. Ya, betul. Dan inilah titik temu dari mana saya akan memulai diskusi apapun dengan wanita muda tadi. Jangan salahkan pemahamannya. Sudah pasti, Yahwa sedang menarik dia juga. Benar. Tetapi hal itu akan disesuaikan dengan pemahaman pribadinya saat ini, dengan mempertimbangkan latar belakangnya. Namun, poin yang sangat penting adalah bahwa setiap orang dari kita harus terus belajar. Walaupun setiap agama memiliki beberapa kebenaran yang melaluinya roh Yahwa dapat menarik individu, setiap agama juga memiliki beberapa kesalahan. Dan akan menjadi salah jika kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari semua keyakinan yang lain. Menolaknya begitu saja, dan bersikeras bahwa kita telah memiliki kebenaran murni dan tidak membutuhkan lagi terang tambahan. Benar, dan itulah mengapa gereja Laodikia dalam kitab Wahyu pasal 3 dikecam dengan perkataan, "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Ayat tersebut dengan sempurna meringkas sikap orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Faktanya adalah, walaupun kita semua memiliki beberapa kebenaran, kita semua juga telah diajari kesalahan yang harus kita tinggalkan. Dan semakin dekat kita dengan Yahwa, sumber dari semua kebenaran dan terang, maka semakin banyak kesamaan yang akan kita temukan dengan orang lain yang juga semakin dekat dengannya. Sekarang, ada beberapa kepercayaan yang unik dalam agama Kristen. Banyak agama, dan bahkan beberapa sekte dalam agama Kristen, percaya bahwa jika seseorang berbuat cukup baik, maka Sang Pencipta akan menerimanya dan mengizinkannya masuk ke dalam surga, atau Firdaus, atau apapun sebutan mereka pada nama dari tempat yang akan dihuni oleh orang-orang yang baik setelah kematian. Ya, saya ingat sebuah komentar yang cukup mencerahkan dari Dr. Steve Kern. Dia berkata, agama-agama dunia sifatnya menolong diri sendiri dalam usahanya untuk mendekat kepada Tuhan dengan memperkuat kebaikan pribadinya sendiri. Ya, dan itu secara langsung bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Nah, mari kita lihat beberapa ayat dengan sangat cepat. Buka kitab Roma pasal 3 dan baca ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Yahwa. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dalam kitab 2 Timotius pasal pertama, Paulus mengajak orang-orang percaya dengan berkata, "Janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Yahwa. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yahusua sebelum permulaan zaman." Nah, Mario dan para pendengar, inilah yang membedakan agama Kristen dari semua agama lainnya. Keselamatan itu adalah anugerah, titik. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengimani jasa darah Sang Juru Selamat untuk diselamatkan. Benar. Dan betapapun indahnya kehidupan yang kita jalani di masa depan, itu tetap tidak akan menebus dosa-dosa masa lalu kita. Ya, Anda tahu Steve Kern yang baru saja saya ceritakan? Ya. Saya menarik sebuah kutipan lain darinya. Izinkan saya membacanya dengan sangat cepat karena ini merangkum apa yang Anda katakan. Nah, ini dia. Dia menulis, tidak ada agama lain di dunia ini yang mengajarkan bahwa kita membutuhkan karya Yahwa yang sempurna untuk menyelamatkan kita. Semua agama lain didasarkan pada manusia yang bekerja untuk mengembangkan kebenarannya sendiri melalui perbuatan baik. Kebanyakan agama percaya pada apa yang disebut ketuhanan. Ada beberapa yang tidak.
tetapi sebagian besar demikian. Dan mayoritas yang percaya pada apa yang disebut ketuhanan ini, memandang Tuhan mereka sebagai sosok yang terpisah jauh dari mereka. Tuhan mereka ada di atas, dan kita semua di bawah sini. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak agama yang mengajarkan bahwa Anda harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian dari Tuhan atau dewa mereka. Anda harus memberikan kepadanya hadiah dan meyakinkan dia untuk membantu Anda. Tapi Yahwa tidak seperti itu kan? Dia berusaha mencari kita. Ya, benar Mario. Itulah tema utama dari Alkitab. Yahwa mencari orang-orang yang terhilang. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan, "Dari jauh Yahwa menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu dengan kasih setia aku menarik engkau." Ya, itu adalah salah satu ayat favorit saya, Doni. Dan karena dia mengasihi kita, dia menampakkan diri pada kita. Dia ingin bersama kita. Dalam kitab Keluaran pasal 25, dia memberitahu Musa bahwa mereka harus membuat tempat kudus baginya supaya dia akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, semua agama lain harus memikat Tuhan atau dewa mereka. Mereka harus membangun di atas puncak-puncak gunung, tempat-tempat tinggi, di mana orang-orang Israel selalu mempersembahkan korban kepada dewa palsu. Tetapi dengan Yahwa tidak seperti itu. Dia yang ingin turun dan tinggal bersama dengan kita. Ya, itu contoh yang bagus. Faktanya, ketika Anda mempelajari bait suci Perjanjian Lama, Anda akan segera menemukan sesuatu yang sangat menarik. Tidak ada tangga di dalamnya, dimanapun. Yahwa ingin tempat itu dibangun tepat di atas tanah, dan dia akan turun dan mendekat. Di kuil-kuil berhala, mereka selalu membuat tangga-tangga yang besar untuk meninggikan diri mereka. Tetapi dengan Yahwa, kita tidak perlu membuatnya. Iya, saya juga memperhatikan bahwa banyak pemuja agama lain yang berusaha menjauhkan diri dari realitas dunia ini. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa mencapai keadaan pencerahan tertentu yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri, mereka entah bagaimana dapat melepaskan diri dari dunia di sekitar mereka. Namun, orang-orang Kristen di sisi lain berusaha untuk mempengaruhi dunia di sekitar mereka demi kebaikan. Ya, benar Mario. Dan perbedaan utama antara Kristen dan semua agama lain tentu saja adalah Yahuswa. Itu adalah tema sentral yang dibicarakan di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan itulah yang mengungkapkan kasih rela berkorban yang dimiliki Sang Pencipta. Benar, saya tidak mengetahui jika ada Tuhan atau dewa lain yang begitu tidak egois sampai-sampai dia rela mengorbankan anak kesayangannya sendiri untuk menyelamatkan musuh-musuhnya. Inilah yang membedakan agama Kristen dari semua agama lainnya. Sang Pencipta menciptakan makhluk sempurna yang dia kasihi sebagai anak-anaknya sendiri. Mereka memberontak dan menyakiti dia. Mereka meninggalkan dia dan pergi pada musuh terburuknya. Tapi dia tidak menyerah pada mereka. Dia mencari mereka. Dia melakukan segala upayanya untuk membujuk mereka kembali, dan itu karena dia mengasihi mereka dan dia ingin mereka bahagia. Iya, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, inilah kabar baik mengenai keselamatan. Inilah yang membedakan kekristenan dari semua agama lainnya, yaitu bahwa Yahwa mengasihi mereka yang tidak mengasihinya. Kasih tanpa pamrih dan tak terbatas, itulah yang membedakan Yahwa dari semua ilah-ilah yang lain. Inilah yang membedakan kesalahan dan kepalsuan dari kebenaran. Kematian Sang Juru Selamat adalah contoh sempurna dari kasih itu, dan kasih yang terungkap di sini adalah kasih Bapa. Kita tidak perlu mencela keyakinan orang lain, dan seharusnya kita memang tidak boleh melakukannya. Ada cukup kebenaran dalam keyakinan orang lain yang akan digunakan Yahwa untuk menarik mereka kepadanya. Yang perlu Anda lakukan adalah menyajikan di hadapan mereka keindahan dari kebenaran yang lebih maju yang Anda ketahui. Itu saja yang perlu Anda lakukan. Anda tidak perlu menyerang ketidakbenaran. Saat Anda menyampaikan kebenaran, jika mereka sepenuhnya menanggapi dorongan Roh Kudus, maka mereka akan melihat kebenaran yang Anda sampaikan. Iya, perlu diingat bahwa bukanlah tugas kita untuk meyakinkan hati sesama kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang harus kita lakukan adalah menyajikan kebenaran dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sendiri melalui iman kepada Yahuswa. Ya, benar sekali. Nah, para pendengar jangan berhenti mengirim pertanyaan dan komentar Anda. Buka worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari para pendengar kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Jika kami tidak sempat membahasnya di sini, maka kami akan menampilkannya pada segmen tanya jawab di situs web kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Anthony McCoy adalah seorang guru. Pada suatu hari saat dia sedang berkendara ke tempat kerja di Amerika Serikat bagian selatan, sirene tanda datangnya angin tornado mulai berbunyi. Di sekolah, anak-anak mengatur posisi mereka untuk bertahan dari tornado itu sebagaimana yang mereka sudah latih sepanjang tahun. Anthony tidak khawatir. Baginya ini hanya seperti saat latihan saja. Namun setelah 2 jam berlalu dan sirene sudah berbunyi 3 kali, kepala sekolah memutuskan untuk mengikuti prosedur latihan tornado dan mengirim anak-anak pulang dengan bus sekolah. 2 jam setelah itu, para guru akhirnya diberi izin untuk meninggalkan sekolah tersebut. Anthony pun memulai 45 menit perjalanan pulangnya. Tetapi dia tidak memikirkan tornado tersebut. Perjalanan pulangnya cukup tenang dan aman. Matahari bersinar cerah. Jalanan hampir seluruhnya bersih dari lalu lintas. Ada beberapa mobil yang mengisi bahan bakar di pom bensin dan tampak kerumunan orang di toko bahan makanan setempat yang bersiap menghadapi badai petir hebat yang telah diramalkan. Anthony tertawa. Dia berpikir mereka hanya memboroskan bahan bakar jika mereka harus berkendara mengitari daerah yang aman dan kemudian kembali ke rumah hanya karena mengikuti peringatan bahaya badai dan tornado tersebut. Dia merasa sedikit sombong karena dia berasal dari New York. Dia berhasil selamat dari badai salju yang parah di sana, dan dia merasa orang-orang selatan hanya perlu sedikit santai. Di rumah, listrik padam tapi semuanya masih tenang dan damai. Istrinya yang hamil 8 bulan sedang tidur siang. Anthony menyalakan radionya dan dia sangat terkejut mendapat kabar bahwa tornado telah mendarat di negara bagian terdekat dan sekarang tornado tersebut langsung menuju ke arah mereka. Dia segera membangunkan istrinya lalu mengambil senter, bantal, dan selimut dan menaruhnya di lemari. Itulah satu-satunya tempat perlindungan mendadak yang bisa dia pikirkan pada saat itu. "Berlindunglah!" teriak suara dari radio tersebut. Tornado itu sekarang sudah ada di daerah kita dan langsung mengarah ke kita. Anthony dan istrinya pun masuk ke dalam lemari. Di dalamnya, Anthony mulai berdoa. "Bapa, mohon lindungi Melissa, bayinya dan saya. Lindungi tetangga dan lingkungan kami dari badai. Engkau adalah El semesta alam. Engkau memiliki kuasa untuk mengangkat tornado melewati rumah dan lingkungan kami. Engkau berjanji dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 17 bahwa tidak ada senjata yang dibuat untuk melawan kami yang akan berhasil. Dan dalam kitab Mazmur pasal 91, engkau berjanji bahwa engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatmu untuk menjaga kami di segala jalan kami. Kirimkanlah malaikatmu sekarang dan lindungilah kami." Para pendengar, di luar, angin terdengar seperti suara sebuah kereta barang. Rumah mereka berguncang-guncang karena kuatnya angin tersebut. Anthony terus mengulangi janji-janji itu, dan dia berdoa agar jendela-jendela rumahnya sanggup bertahan. 5 menit kemudian, angin telah berlalu dan segalanya menjadi damai dan tenang. Anthony dan istrinya bersuka cita karena mereka selamat dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Beberapa menit kemudian, tetangga mereka datang dengan gemetar. Dia menunjukkan foto-foto di smartphone-nya. Anthony seketika menjadi mual melihatnya. Pompa bensin dan toko bahan makanan yang dia lewati kurang dari 1 jam sebelumnya telah hancur total. Rumah-rumah di bagian lain yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari rumah mereka sudah hancur total. Rumah-rumah di lingkungan sekitar mereka juga rusak parah. Pohon tumbang dan mobil bertebaran di mana-mana. Namun lingkungan mereka berhasil lolos tanpa kerusakan yang berarti. Anthony dan istrinya tidak bisa berkata-kata. Yahwa telah menjawab doa mereka dan dia tidak hanya melindungi mereka, tapi juga seluruh lingkungan mereka. Beberapa waktu kemudian, pasangan itu mengetahui bahwa tornado yang melanda wilayah mereka pada saat itu termasuk tornado yang paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah Amerika Serikat. Tornado itu diklasifikasikan sebagai tornado EF5. Itu adalah tornado dengan nilai klasifikasi yang tertinggi, dan oleh beberapa orang tornado itu disebut sebagai tindakan Tuhan karena tornado tersebut sangat merusak. Anthony berkata, "Lingkungan kami mengalami tragedi yang tidak dapat dijelaskan pada hari itu, tetapi saya tahu ini benar. Satu doa kecil dan cepat dalam iman adalah senjata yang ampuh karena kami berdoa kepada Eloa yang kuat. Meskipun kami tidak siap karena kebaikan dan kedaulatannya sendiri, Yahwa telah melindungi kami ketika kami berseru memanggil namanya." Para pendengar, jika Anda berada dalam bahaya yang tidak ada jalan keluarnya, berserulah memanggil nama Yahwa. Kitab Yesaya pasal 54 ayat 17 mengatakan, "Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Inilah yang akan menjadi bagian hamba-hamba Yahwa dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Yahwa."
Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Dengan mengingat fakta-fakta ini, saya harus mengatakan, sungguh mengejutkan melihat bagaimana tokoh agama dan politik dunia menyukai paus. Contoh kasus yang sangat sederhana, ketika kebanyakan wanita, bahkan ratu, melakukan pertemuan dengan paus, mereka diharuskan memakai pakaian hitam. Hanya ratu yang beragama Katolik Roma yang boleh mengenakan pakaian putih di hadapan paus. Jadi, Anda bisa memahami visualisasi yang besar ini. Paus mengenakan pakaian putih dan dia dikelilingi oleh para pria berjas gelap dan para wanita dengan pakaian hitam. Apa pesan terselubung yang ingin disampaikan, Doni? Bahwa dia suci dan semua orang tidak. Ya, Anda benar. Para pemimpin hari ini tanpa peduli telah berhubungan sangat dekat dengan kekuatan jahat ini. Para pemimpin di masa lalu menyadari hal ini. William Sherman adalah seorang jenderal Amerika pada abad ke-19. Nah, saya ingin Anda membaca pernyataan yang dia buat ini, berdasarkan pengalaman dan pengamatannya. Baiklah, di sini tertulis, saya akan mengingatkan Anda tentang definisi kamus Webster dari Yesuit, perancang, pembuat intrik. Jika gereja Roma menang, Paus akan menjadi raja universal. Yesuit ada di sini untuk merencanakan dan mengatur, dan jika mungkin merampas dari kita warisan mulia kebebasan sipil dan agama kita. Aturan Serikat Yesuit membenarkan pencurian, kebejatan, kebohongan, saksi palsu, bunuh diri dan pembunuhan orang tua dan kerabat lainnya. Kejahatan terbesar dalam sejarah yang dilakukan terhadap pribadi dan bangsa telah dilakukan oleh para Yesuit. Dimanapun Yesuit berada, mereka memiliki obor untuk membakar, pedang untuk membunuh, inkuisisi penyiksaan. Mereka adalah musuh-musuh orang Kristen yang mempercayai Alkitab. Mereka hidup untuk penaklukan, kekayaan, dan kemuliaan. Kita tidak boleh melupakan bahwa Gereja Katolik Roma dengan bangga mengatakan bahwa dia sempurna dan karenanya tidak pernah berubah. Kita perlu mengingat peringatan ini. Ketika Anda merenungkan sejarah dan menyadari bahwa kita hidup di akhir zaman dan seorang Paus Yesuit, Paus ke-8 dan terakhir yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 17, duduk di atas tahta kepausan, hal ini menjadi pertanda bahwa Gereja Katolik tidak pernah menyesali kejahatan-kejahatannya terhadap kemanusiaan dan tetap menganggap Paus sebagai manusia yang sempurna hingga hari ini. Roma dan para Yesuitnya adalah musuh terbesar Injil dan umat manusia di dunia saat ini. Mereka akan memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kabar baiknya adalah, setan dan semua anteknya adalah musuh yang sudah ditaklukkan. Kita tidak perlu takut pada apapun yang dapat mereka lakukan. Tugas kita adalah mengenal Bapa, percaya kepadanya, dan Dia akan menjaga kita. Iya, saya ingin mengakhiri program ini dengan sebuah janji yang diambil dari kitab Wahyu pasal 20 dan 21. Berbicara tentang penghakiman orang-orang fasik, di situ dikatakan, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.
Nah, silakan bergabung besok bersama kami para pendengar. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa, masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis. Kelaparan dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan keamanan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini, dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya, sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat, karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tula terakhir akan dicurahkan. Malapetaka-malapetaka ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dalam artian yang sangat nyata, peristiwa ini akan mengosongkan bumi. Kitab Yesaya pasal 24 memberi peringatan dengan berkata, "Sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan." Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, "Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, sehingga Dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini, Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26, Dia menyatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya.
Datanglah pada Yahwa apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya.